Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Suwarso SPD selaku bidang kurikulum SMK Dr. Sutomo Cilacap. Selamat siang Pak Warso. Selamat siang Bu Ika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Saya bisa dibantu Bu Ika? Oke, Pak Warso, sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mendampingi saya untuk melakukan wawancara terkait identifikasi masalah yang terjadi pada siswa kita. Oke. Yang pertama langsung saja, menurut Pak Warso itu penyebab pemahaman siswa kita masih rendah itu apa saja? Penyebab siswa kita atau penyebab siswa yang Pemahaman terhadap pemahaman materi. Yang pertama bingung. Siswa itu kadang-kadang ada yang fokus dalam menerima pelajaran, ada yang belum fokus atau tidak fokus. Nah, bagi siswa yang tidak fokus ini yang perlu kita tingkatkan. Gimana caranya supaya guru bisa mengajak siswa untuk lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran. Mungkin diselingi dengan kegiatan itu tadi waktu sebentar untuk mengadakan refreshing dan sebagainya. Semacam ice breaking ya Pak? Ice breaking, ya betul. Semacam ice breaking sehingga siswa tidak merasa jenuh dan tidak fokusnya nanti kembali lagi. Kemudian yang kedua, kebosanan siswa. Siswa kadang-kadang bosan Bu. Siswa dengan pelajaran itu, dengan guru itu bosan. Jadi yang dia ikuti hanya pengantarnya saja, di depannya saja. Nanti kalau sudah 20 menit kan di sana siswa sudah bosan. Jadi karena siswa sudah bosan, jadi siswa tidak paham terhadap materi yang disampaikan atau materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, materinya kurang menarik. Jadi Bu Guru itu dalam menyampaikan atau Pak Guru itu dalam menyampaikan materi pembelajaran itu kurang bervariatif metodenya. Jadi kurang menarik bagi siswa. Karena kurang menarik maka siswanya jadi males-malesan lah, saya jadi bosan, fokusnya hilang dan sebagainya. Itu mungkin penyebabnya. Siswa kenapa tidak fokus, itu antara satunya siswa merasa jenuh, merasa bosan, kemudian siswanya tidak fokus, kemudian yang berikutnya lagi materinya kurang menarik yang disampaikan oleh Pak Materi. Terus saran atau masukannya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, saran atau masukannya, kalau siswa pengen fokus itu tadi Bu, kita lakukan misalkan SBG sebentar, kemudian guru tidak hanya di depan tapi guru ikut jalan-jalan, ikut jalan-jalan, ikut mendampingi siswa. Itu jadi tidak monoton guru di depan kelas atau guru di salah satu sisi saja, tapi keliling. Keliling ladang ini kok ada siswa yang kelihatannya melamun, kita panggil, kita lulus, kita ajak, Mas kenapa melamun? Kenapa melamun? Ayo fokus. Ya. Kemudian yang kedua, karena kebosanan siswa supaya bosan bagaimana? Ya pintar-pintarnya guru melakukan menggunakan berbagai variasi, berbagai model pembelajaran. Sehingga siswa nanti tidak akan bosan misalnya. Jadi mengajak siswa supaya tidak jenuh, bagaimana? Ayo bareng-bareng. Sehingga siswa tidak akan bosan. Materinya banyak, model-model inovatif dan sebagainya. Kemudian supaya materinya menarik, maka guru itu alangkah baiknya di rumah sudah menyiapkan model-model pembelajaran menggunakan media video, menggunakan animasi. Mungkin siswa ada yang bawa HP. Nah, kita gunakan HP mereka buat ibu share dulu materinya biar mereka asik, atau ibu menyetelkan video, animasi atau gambar film apa yang bisa meningkatkan siswa supaya mereka lebih tertarik lagi, sehingga mereka akan senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Tujuannya menjadi pemahamannya menjadi lebih baik. Karena dengan video kan yang tadi diceritakan oleh Bapak Ibu, dengan video seperti itu ya, jadi siswanya lebih paham, lebih menarik lah. Nah, terima kasih. Terus untuk yang masalah kedua, penyebab guru belum optimal menggunakan model pembelajaran inovatif itu apa saja Pak? Guru tidak
mungkin ini Bu, eh, guru kan juga manusia ya. Oke. Ada guru yang senang belajar, ada guru yang biasa-biasa saja. Nah, mestinya guru itu mungkin belum pernah mengadakan pelatihan pembelajaran yang inovatif, atau mungkin sudah diberi pelajaran metode, sudah mengikuti beberapa seminar atau workshop tentang pembelajaran inovatif, tapi sekaligus mungkin keterbatasan guru tadi. Betul. Keterbatasan guru sehingga untuk metode pembelajaran inovatifnya tidak bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin dia inovatif, tapi karena sesuatu tadi keterbatasan terhadap tugas-tugasnya dan sebagainya, mungkin guru tadi punya tugas yang lain, tidak hanya mengajar saja, sehingga kesempatan untuk memberi pelajaran yang lebih bervariatif dan inovatif itu tidak tersampaikan bersama. Waktunya tidak cukup terbatas. Contohnya kayak bidang kesiswaan, harus ada kegiatan kesiswaan, sementara itu harus mengajar, kan waktunya juga. Maka pintar-pintarnya guru membagi waktu, pintar-pintarnya guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian berikutnya lagi ada siswa yang memang kurang mandiri. Siswanya kurang mandiri sehingga guru pun sudah menggunakan proses pembelajaran yang inovatif, guru melakukan beberapa metode pembelajaran yang bervariatif, tapi memang siswanya mungkin ya ada 1-2 yang tidak mau mengikuti, ya tidak kreatif, tidak mandiri, sehingga ya untuk tujuannya walaupun kita atau guru sudah melaksanakan pembelajaran inovatif tapi belum tercapai karena tadi ada siswa yang masih belum mandiri. Jadi di sini juga dibentuk kemandirian siswa. Ini perlu tugas pembimbingan guru supaya siswanya lebih mandiri bagaimana. Itu saja Itu kurang yang lebihnya. penyebabnya. Terus untuk tadi saran atau masukan? Saran masukannya ya alangkah baiknya guru itu paling tidak ya mau belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan kayak di YouTube atau di Google itu kan banyak ya. Ada latihan menggunakan pembelajaran inovasi, ada Canva, ada model pembelajaran dan sebagainya. Terus guru misalkan supaya tidak jenuh membuat video pembelajarannya sendiri dan sebagainya. Kemudian berikutnya lagi misalkan guru yang merangkap jabatan. Nah, alangkah baiknya guru yang merangkap jabatan itu tadi bisa mengatur waktunya. Mana saya harus melaksanakan kegiatan saya, mungkin sebagai wali kelas, ada pertemuan dengan ada tamu wali murid atau ada kegiatan yang lain mendampingi siswa, maka otomatis jam untuk menggunakan model-model yang inovatif seperti itu tidak terlaksana. Kemudian berikutnya lagi tadi siswa yang belum mandiri. Siswa yang belum mandiri, kita ajak siswanya supaya lebih mandiri lagi. Jadi belajar ada 2 arah ya, dari guru yang menyampaikan materi atau membimbing siswa. Nah, siswa yang menerima materi atau dibimbing oleh gurunya tadi bisa berkolaborasi. Tapi kalau gurunya maju, siswanya belum, tidak maju. Ya, terima kasih. Terus untuk yang ketiga tentang penyebab guru masih kurang memanfaatkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Guru kurang mungkin begini Bu. Jadi di sekolahan itu mungkin aksesnya untuk internet dan sebagainya itu kurang ya. Satu. Kemudian yang kedua gurunya itu tidak menguasai TIK malah. Jadi sudah internetnya mungkin kurang atau gurunya sendiri yang tidak menguasai TIK. Nah, kemudian berikutnya lagi tidak ada kemampuan guru untuk memanfaatkan TIK. Jadi TIK-nya banyak tapi gurunya tidak memanfaatkan. Itu juga bisa jadi. Memanfaatkan TIK. Terus saran atau masukannya untuk mengatasi masalah kalau tersebut? bisa paling tidak kan sekolah ada jaringan internet yang aksesnya, ada bimbingan, sehingga bisa membantu bapak ibu guru untuk
mengakses informasi, mengakses teknologi informasi untuk pembuatan proses pembelajaran dan untuk kegiatan belajar yang lain. Satu. Kemudian yang kedua, jadi guru tidak menguasai TIK, maka ya sewajarnya lah guru, karena teknologi semakin maju, guru harus mengimbangi dengan penguasaan TIK yang bagus. Jadi ya, guru belajar mandiri. Banyak cara yang bisa dilakukan supaya gurunya bisa menguasai TIK. Yang ketiga, Dan tidak ada kemampuan guru untuk memanfaatkan TIK. Nah itu kembali lagi personal guru masing-masing. Yang harusnya guru itu, oh iya, supaya siswanya tertarik, supaya tidak jenuh, karena ada pembelajaran, ini ada video, ada animasi dan sebagainya, itu semuanya teknologi informasi yang kita gunakan. Tapi kalau gurunya tidak mau belajar, tidak mau berusaha mengikuti perkembangan teknologi informasi, ya nanti guru itu akan ketinggalan. Ya, sementara tuntutan kita adalah menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas untuk kedepannya, sehingga nanti siswa kita kasihan. Nah, akibat gurunya tidak mengerti perkembangan teknologi, gurunya tidak menguasai teknologi, malah gurunya nanti kalah sama siswanya. Gitu. Sekarang siswanya lebih canggih, pinter-pinter, lebih canggih. Itu mode apa namanya, informasi ditanya sekali klik di Google sudah muncul semuanya. Google Voice lalu Google nanti keluar semuanya. Siswanya pintar. Jadi kalau gurunya tidak pintar-pintar mengantisipasi, ya nanti pendidikan akan itu sudah siswa kita tidak akan melejit dengan baik. Pendidikan di Indonesia bakalan maju kalau gurunya dari segi gurunya ragu adalah kunci untuk maju. Terima kasih. Terus yang untuk keempat, ini kan kadang siswa itu kurang terampil dalam menyelesaikan soal HUTS. Yang kita tahu memang soal HUTS itu yang apa namanya, tingkatan tinggi gitu. Itu penyebabnya apa? Untuk siswa yang kurang memahami soal-soal HOT, high order thinking and skill. Nah, berarti siswa tadi mungkin penyebabnya adalah siswa jarang diajak oleh gurunya untuk menyelesaikan soal-soal HOT tadi. Jadi satu itu tadi ya, siswa jarang diajak gurunya menyelesaikan soal-soal HOT. Satu. Kemudian yang kedua, siswanya itu belum memahami soal-soal yang diminta di HOT itu tadi. Jadi tidak punya apa ya kebiasaan membaca yang lebih bagus lagi. Lah literasinya agak kurang ini. Literasinya. Di literasi kan siswa kan harus sering-sering membaca, makanya di sekolah-sekolah kan ada literasi, ada pojok literasi, pojok baca dan sebagainya. Yang mengajar siswa diajak untuk gemar membaca lah. Gitu. Kalau gemar membaca, terus nanti guru juga sering apa namanya memberikan pancingan-pancingan soal-soal, kira-kira kalau soalnya begini ini bagaimana penyelesaiannya, kemudian ada studi kasus dan sebagainya. Nanti terbiasa ke kasus-kasus seperti itu, nanti siswa kan apa namanya tergugah, oh iya, oh kasusnya seperti ini, permasalahannya ini. Jadi walaupun soalnya urutannya panjang, buat itu tadi siswa itu bisa mengusahakan. Terus dari segi gurunya juga mungkin ya Pak? Dari gurunya mungkin tadi gurunya jarang memberikan soal-soal yang tipe-tipe buat itu. Siswanya juga kemampuannya masih kurang, sehingga siswanya ya, mungkin tadi gitu kan, siswanya sering tidak fokus, tidak memahami materi itu. Nah sebelumnya kan kita kasih pertanyaan ke siswa bagaimana, ada yang ditanyakan, ada yang belum paham. Nah, disitulah kesempatan untuk siswa untuk menambahkan materi lagi bagi yang belum paham. Nanti kalau sudah paham, oh materinya ini boleh paham. Nanti kalau ditanyakan soal apapun, kalau dia paham, dia akan bisa menjawab baik soal-soalnya di HOT maupun yang bukan. Untuk saran atau masukannya bagaimana? Saran yang pertama, guru harus sering mengajak anak untuk apa namanya memberikan latihan soal-soal di HOT gitu. Kemudian yang kedua, siswa terbiasa membaca studi kasus atau literasi yang bagus lah, studi kasus, kemudian siswa menganalisis masalah dan sebagainya yang kaitannya dengan HOT tadi. Bila ada saatnya ada soal yang mungkin uraiannya panjang dan sebagainya, ya sebetulnya HOT kan itu tidak soalnya melulu panjang ya, tapi itu
cara berpikir kritisnya, berpikir tingkat tinggi, maka berusaha kita mengajak siswanya untuk berlatih ke arah situ. Yang ketiga? Tiga, penguasaan tadi. Jadi mungkin perlu mengajak siswa untuk tadi belajar sedikit tahap untuk lebih baik lagi belajarnya. Kemudian kita mulai dengan lagi, oh ini soalnya ditingkatkan lagi. Jadi ada taraf tingkat kesulitan soal. Ada dari soal yang mudah ke soal yang lebih tinggi lagi, soal yang lebih tinggi. Jadi kita arahkan siswa ke sana. Yang utama adalah siswanya tadi minat belajarnya dulu. Oh, belajarnya sudah kita kembangkan tadi, fokusnya sudah bagus, kita isi materinya, bosan sedikit tadi sedikit sehingga pembelajaran dan soal seberapapun sulit apapun Anda pecahkan. Terima kasih Pak. Terus yang terakhir, kira-kira itu terkadang kan di sekolah ada hubungan antara siswa dengan orang tua itu masih kurang. Itu kira-kira penyebabnya seperti apa? Antara siswa dengan orang tua ya, siswa dengan orang tua yang masih kurang. Nah, itu penyebabnya. Itu sebetulnya kasusnya di rumah ya Bu ya, karena kita di sekolah kan kasusnya antara guru dengan siswa. Tapi kalau ini kasus antara siswa dengan siswa dengan orang tua, sebetulnya itu masalah di rumah. Tapi di rumah kadang-kadang jadi terbawa ke sekolah. Nah, baiknya itu antara orang tua dengan siswa itu menjalin komunikasi yang baik. Jadi di latar belakangnya adalah komunikasi yang baik, kasih sayang baik dari orang tua, perhatian dari orang tua. Karena anak tidak hanya membutuhkan materi Bu, ya, anak butuh perhatian, butuh kasih sayang. Walaupun mungkin sehari cuma ditanya, Mas kamu tadi pelajarannya apa ini? Gitu. Anak nanti akan, aku perhatian dia itu perhatian. Mas tadi dapat nilai berapa? Jadi ada komunikasi yang baik antara siswa dan orang tua. Kemudian orang tua dengan siswa terbuka. Ya, misalkan orang tua ada permasalahan, orang tua ada masalah, terus mungkin anak suami istri ada masalah, ya anak jangan sampai melihat atau mendengar permasalahan itu. Jadi selesaikan dulu orang tua, antara suami istri selesaikan, anak-anaknya jadi tidak mengetahui lah kondisi seperti itu, sehingga nanti anaknya tidak merasa oh ya lah gara-gara bapak sama ibu begini dan seperti itu. Jadi dampaknya ke situ ya. Jadi anak nanti di sekolah tadi tidak fokus pelajaran karena ada permasalahan di rumah. Tugas kita sebagai guru ya mendampingi anak-anak yang seperti itu, membimbing anak-anak yang seperti itu. Nah sayangnya kan tidak semua anak juga terbuka dengan gurunya. Anaknya diam saja di kelas, hanya mungkin lampiasan emosinya melamun, kadang-kadang sama temannya emosi, menarik bajunya dan sebagainya, ajak bersandaan sama temannya, kan mungkin di rumahnya sudah. Jadi di sekolah sebagai tempat pelampiasannya teman-teman itu tidak boleh, karena di sekolah kita tempatnya untuk belajar, memang ada saatnya bersandar-bersandar dan sebagainya. Tadi yang pertama orang tua berarti kurang komunikasi. Orang tua kurang komunikasi dengan anak. Jadi harusnya orang tua itu ya tingkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau misalkan ada kesulitan, nanti orang tua bisa minta bantuan ke bapak ibu guru di sekolah, Pak Ibu ini anak saya gini di rumah, bagaimana baiknya ya. Nah sekolah yang membantu menjembatani, karena waktu di rumah kan lebih banyak ya, di sekolah waktunya hanya sedikit, di rumah waktunya banyak, sehingga ya, waktu yang banyak itu antara lain digunakan untuk hal yang bisa menyampaikan ke sekolah, jadi bisa meminta bantuan ke sekolah. Bantuan ke sekolah. Misalkan orang tua ada masalah dengan anaknya, atau orang tua ada dengan orang tua, bapak ibu ada masalah anaknya dan tahu dan sebagainya. Nah, bisa menyampaikan ke bapak ibu guru yang ada di sekolah supaya bapak ibu guru bisa membantu kondisi anaknya. Atau mungkin anaknya yang bermasalah sendiri dengan orang tua, karena bermasalah dengan orang tua, akhirnya anaknya malas belajar dan sebagainya. Nah, nanti bisa si anak berkomunikasi dengan baik dengan gurunya, bisa terbuka dengan gurunya, atau bisa orang tua memberi informasi ke bapak ibu guru. Satu lagi nopo nggih Pak? Tadi orang tua komunikasinya kurang dengan siswa. Yang kedua orang tua apa tadi Pak? Ada permasalahan. Orang tua ada permasalahan sendiri. Terus orang tua bisa ini meminta bantuan untuk pembahasan. Terus
tambahan sedikit lagi, terkadang sekolah itu kita bekerja sama dengan orang tua juga kesulitan nih Pak. Iya. Itu kira-kira penyebabnya apa? Orang tua kadang-kadang ya memang itu ada di keluarga itu ada kadang-kadang ada kasus ya. Ada kasusnya kadang-kadang egois masing-masing antara bapak dan ibu. Sampai orang lain tahu, tapi karena dampaknya kan ke anaknya. Nah, karena ada kasus di situ, orang tua melemparkan tanggung jawabnya ke sekolah. Yang mana gurunya sih ngapain pada gimana anaknya. Padahal kan apa namanya masalahnya itu sebetulnya intinya masalahnya di rumah. Tapi akhirnya jadi dibawa ke sekolah. Nah, gurunya melimpahkan menyalahkan ke sekolah. Itu tadi kadang-kadang orang tua taunya anak saya sekolah, ya beres semuanya, itu urusannya sekolah dan sebagainya. Tapi itu tidak bisa karena siswa kan di sekolah waktunya tadi hanya beberapa jam ya, di rumah yang lebih banyak, dan siswa dengan orang tua atau orang tua dengan siswa itu lebih tahu kondisi atau karakternya anak masing-masing. Kalau guru kan dari sekian puluh siswa, sekian puluh muridnya kan tidak mungkin ya satu persatu gitu. Ya mungkin ada satu dua yang khusus lah, itu kita bantu. Tapi kalau bapak ibunya sendiri tidak tadi tidak perhatian sama anaknya, otomatis ya kita minta jangan menyalahkan sekolahan ya. Kita tidak mau menyalahkan sekolahan. Itu kasus di rumah kita bantu, ayo kita bantu bagaimana. Tapi nanti juga jangan sampai itu urusan sekolah, urusan sekolah sana. Itu nggak boleh seperti itu. Terus menurut Pak Warso itu tentang latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh. Latar belakang pendidikan orang tua juga berpengaruh. Kadang-kadang ya misalnya kalau orangnya pikirannya lebih luas lagi, maka kalau ada permasalahan segera diselesaikan. Orang tua bapak ibu terbuka ke anak, sehingga anak tidak berlarut-larut permasalahannya. Kemudian orang tua juga memberitahukan ke sekolah, ini loh Bu, gini, anak saya di rumah begini, mohon bantuannya ibu untuk membimbing anak saya. Gitu. Tapi kalau orang tua yang kurang terhadap akademis orang tua kurang, kadang-kadang ya maaf, ada orang tua yang bangun pagi, bapaknya ke laut, ibunya ke pasar, anaknya sendirian di rumah, dia harus berangkat sendiri ke sekolah, menyiapkan semuanya sendiri ke sekolah. Itu kan juga ya, jadi orang tua pemahaman tentang bagaimana membangun anak, menciptakan anak yang berkarakter tadi, menciptakan anak dengan budi terutama ini akhlak di rumah belajarnya ya, itu bisa tersampaikan. Jadi itu orang tua yang kemampuan akademisnya tinggi, pasti dia akan bagaimana caranya sih anak kita supaya lebih maju lagi. Kita kesulitan, oke, kita panggilkan guru di sekolahan, baik kelasnya atau mungkin guru BP-nya bisa membantu masalah. Tapi kalau orang tua yang seperti itu ya, lah gue berangkat, kamu berangkat ke sekolah ya urusannya sekolah sana. Kurang perhatian sama anak. Tapi ada juga orang tua yang pendidikannya kurang, tapi karena dia anakku harus sukses daripada aku, daripada orang tuanya, maka dengan segala motivasinya, dengan segala kemampuan orang tua akan selalu berkomunikasi baik dengan gurunya, malah minta gurunya untuk Bu, ini tolong lah Bu, Pak Guru tolong ini Pak, saya nggak mampu ini, tolong anak saya di bimbing seperti itu. Jadi ada memang orang tua yang berpendidikan bagus, perhatian ke anaknya, ada orang tua yang berpendidikan bagus tapi kurang perhatian terhadap anak, ya mereka jalan sendiri, cari duit sendiri, anak hanya tahunya dikasih duit ya sama orang tua, memperhatikan. Kemudian ada orang tua yang memang pendidikannya kurang tapi dia sangat perhatian dengan anaknya supaya anaknya tidak tidak mengalami pendidikan yang seperti bapaknya, mohon maaf tanda petik pendidikannya mungkin rendah sehingga anak diharapkan pendidikannya lebih tinggi lagi untuk lebih sukses lagi ke depan. Kemudian ada juga orang tua yang ya pendidikannya rendah yang tidak open terhadap anaknya, hanya menyerahkan sepenuhnya pada sekolah. Oke, terima kasih Pak Warso. Alhamdulillah sudah terjawab semua, sudah kita diskusikan. Ini semoga nanti permasalahan-permasalahan segera dapat diatasi. Terima kasih. Oke, terima kasih
atas waktunya Pak Parso. Oke, sama-sama. Oke. Semoga sukses selalu dalam Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.